yang paling dominan. Muncul keakuan Allah itu adalah lewat rasa. Kadang-kadang juga hati itu mendengarkan suara dalam hati. Apakah itu juga benar? Bisa jadi, dengan catatan Anda tidak melihat suaranya, Anda pun juga tidak melihat siapa yang bersuara. Anda hanya fokus satu titik tentang aku, dan aku yang dimaksud berarti bukan selain Allah. Jadi jawabannya bisa jadi lewat suara yang didengar oleh hati, tapi lebih dominan biasanya itu lewat rasa dengan sendirinya. Ini nggak bisa dipaksakan, nggak bisa. Kalau itu datang, Anda juga tidak bisa menolak. Kalau itu belum datang, godaken koyo opo tidak bisa datang. Tatkala itu sudah datang, Anda tidak bisa membendung. Terus yang lewat suara bisa jadi itu tipuan juga bisa. Kok dikatakan tipuan apa? Ada dua figur. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wong ning alam dunya niki ada golongan seseorang yang lesannya ngaku-ngaku beriman pada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Padahal mereka hakikatnya tidak beriman. Wa minan nasilan iku setengah saking golongane manungsa. Man utawi anane wong sing ngomong aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi wa ma hum bimumin, hakikatnya orang tersebut tidak beriman. Sholatnya ya, hajinya tiap tahun. Loh, dari sudut pandang mana ini dikatakan tidak beriman? Ini perlu kami urai. Tema pada malam hari ini adalah ringkes, jangan kau tambah maksiat pada Allah. Berhenti. Iki zamane wis kari pirang tahun. Jangan kau tambah maksiatmu tanpa Allah pada Allah. Berhentilah. Iki tema judulnya seperti itu. Udah kembali. Dikatakan tidak beriman itu yang bagaimana? Banyak orang mengatakan saya beriman padamu ya Allah, tapi orang ini tidak tahu siapa yang dia imani. Dia kenal pada Allah itu hanya sebatas nama.
Ini sih dimaksud tadi ayat itu. Al-Baqarah ayat 8 kalau nggak salah. Dikatakan dia beriman itu di lisan, tapi di hati berhubung belum kenal yang memiliki nama Allah, maka dari sudut pandang hakikat makrifat ini tidak dikatakan beriman. Bukti, oke. Tiap hari sholat, tiap hari membaca apapun yang miturut dia itu baik, apa Al-Quran, apa sholawat, apa istighfar atau tasbih. Tapi ketika saat dia membaca hal itu, ketika saat dia sholat seperti itu, kemana hati? Ini bukti kalau masih banyak orang yang mengatakan aku beriman pada Allah, tapi hatinya tidak kenal siapa Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sesuai dengan tema di sini, hentikanlah maksiatmu pada Allah. Lah, maksiat itu ada dua tempat. Ada maksiat yang dilakukan oleh anggota jawareh, anggota badan. Maksiatnya jasad itu bagaimana? Ini sudah diatur di dalam hukum syariah. Makanya disuruh bab toharoh, sesuci, itu apa? Jadi dohir jangan sampai maksiat. Ini keterangannya mengenai syariat. Fuqaha ilmu fikih ngatur nanggone urusan jasa, sehingga di situ ada dua hukum, larangan dan perintah. Artinya mana yang dilarang harus kau tinggalkan secara jasad, yang diperintah harus kau lakukan secara jasad. Dan ini sudah diatur dalam fikih. Ada haram, ada halal, ada mubah, ada sunnah dan lain sebagainya. Termasuk larangan maksiatnya jasad, ya jangan dilakukan. Kalau bicara masalah toharoh, bersuci, ya udah tinggalkan itu. Kita taat, jasad ini taat secara syariat. Tetapi ini tidak akan bisa menjamin hatimu dari siksa Allah. Tidak akan menjamin. Bukti siksa ketika saat di dunia, yun sewu, mohon maaf, permisi, kalau kita bertoharoh, bersuci, meninggalkan perkara yang dilarang hanya secara syar'i, tatkala Allah ngudik, tahu ngudik, nyentil, ngudik, nyuci lewat istri atau suami atau anak nakal, bagaimana? Susah tidak? Susah. Lah, susah itu bentuk Allah itu telah mengadab. Ini di dunia. Bagaimana mungkin hati bisa makrifat pada Allah di tengah-tengah ketika saat ujian itu didatangkan? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Orang iso nggak bisa, karena hati belum kenal Allah. Kenalnya hanya sebatas nama. Akhirnya Allah gelap bagi kita, gelap. Padahal Syekh Ibnu Athaillah sudah memberikan satu keterangan di dalam kitab Sarhul Hikam. Ngeten.
Setiap persoalan apapun tanpa terkecuali, di situ Allah nyata. Tanpa kecuali loh Pak ya. Di situ Allah nyata. Sebab kullu syai', setiap saben-saben suwiji, setiap apapun joharot iku nyata tentang Allah. Berhubung kita belum kenal, berhubung kita hati kita belum bisa marifat pada Allah, maka inilah yang dihukumi kita setiap saat dan waktu berbuat maksiat secara hati. Nanti kalau menjadi ustadz, kalau santrinya itu pindah pondok, hati ngamuk. Mohon maaf ya. Nanti kalau jadi kiai, ada jamaah yang tidak memuliakan, hatinya sakit. Itu pasti Pak. Itu pasti. Karena belum kenal, belum tahu Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Perkara kita menghindari dari maksiat jasad itu sangat mudah. Sangat mudah. Lebih susah lagi ketika kita menghindari maksiatnya hati. Apa maksiatnya hati? Rasulullah SAW dawuh, hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Tresnaning hati, mahabbahnya hati, cintanya hati terhadap selain Allah yang disebut sebagai duniawiyah, iku khoti'ah, satu kesalahan kabiroh kang agung yang besar. Kita tidak akan pernah bisa Pak menghindari dari maksiatnya hati tatkala kita belum menerima ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah yang disebut adalah ilmu tasawuf atau ilmu hakikat menuju ma'rifat pada Allah. Tidak bisa. Kita tidak akan pernah bisa sholat seperti sholatnya Kanjeng Nabi tatkala kita tidak mau menerima ilmu tasawuf atau ilmu hakikat menuju ma'rifat. Sebab ilmu tasawuf atau ilmu hakikat itulah yang akan membimbing hati kita untuk mengenal Allah. Dengan pengenalan hati terhadap Allah, maka Anda nanti akan bisa dibimbing Allah, akan dibimbing Allah untuk menghindar dari maksiatnya hati. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Subhanallah, begitu susahnya para masyayikh, Mbah Yai sampak terhadap Kanjeng Rasul, ngerekso menjaga hatinya setiap saat dan waktu. Sampai Allah dawuh dalam satu ayat, wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah, Allah itu bersumpah dengan hari-hari tiap hari. Wal asri, demi masa, demi waktu, demi hari, demi bulan, demi waktu. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Tiap saat dan waktu banyak manusia yang merugi. Bukan merugi karena dodolan gak payu loh, enggak loh ya.
bukan merugi. Kita jual beli bek murtabek, terus di situ uangnya hilang, bukan. Setiap waktu, setiap detik banyak manusia yang merugi. Dikatakan merugi itu sebab apa? Waktu dan hari-hari hatinya dipergunakan untuk bermahabbah, mahabbahan pada kesenangan dunia. Kalau jasad nggak apa-apa, sampai jasad silakan, itu memang waktu dan tempatnya. Menjadi petinggi atau menjadi Pak Kades, menjadi Pak Camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, bagus, itu jasad. Tapi jangan sampai terpengaruh di dalam hati panjenengan. Bagaimana bisanya tidak terpengaruh Bapak Ibu? Hanya satu, terlebih dahulu hati harus mengenal makrifat pada Allah. Makanya ayatnya dikatakan illal musolliin illal ladina amanu wa amilus sholihat. Semua banyak manusia merugi karena demi waktu-waktu tiap saat dan waktu dipergunakan hati untuk tidak berzikir pada Allah, hanya untuk berzikir terhadap selain Allah. Zikir kok ingat, iya sawahku mang piye ya, bisnisku mang piye ya, muridku mang piye ya, jamaahku mang piye ya. Luar biasa. Iki yang dikatakan orang yang merugi. Hati hanya dipergunakan, disibukkan untuk berkasih mesra dengan selain Allah. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang hatinya betul-betul beriman. Beriman itu orang beriman itu orang yang percaya. Percaya yang bagaimana? Orang yang sadar bahwasanya sekecil apapun kullu syai' dhaharat. Setiap sekecil apapun persoalan, yang punya peran, yang punya gerak, yang punya apapun itu Gusti Allah. Gusti Allah yang mana? Yaitu alladzi asra bi amdi. Dialah hidup yang memperjalankan seluruh alam termasuk panjenengan dari rumah sampai ke sini. Pertanyaannya, hati sadar? Kalau hati sudah sadar, merasa semuanya adalah hidup yang memperjalankan sampan kali kulo, semua alam ini berarti dia dikatakan hati yang berzikir pada Allah. Bisa dipahami ya? Sayang sedikit saya nggak bisa bahasa Madura. Jadi bahasa Jawa paham di sini, paham ya, sedikit paham. Kalau bahasa Indonesia kan semuanya paham. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mengapa di situ ditekankan untuk menghentikan maksiatnya hati? Hati itu ruh Pak. Al-qalbu ay ar-ruh. Yang dimaksud hati adalah ruh. Yang ruh ini nanti yang akan kembali pada Allah. Jasad kembali asal lemah, dari tanah kembali ke tanah. Nek roh dari hidup kembali ke hidup. Pertanyaannya, manusia di dunia, seluruh di dunia ini tidak akan bisa sampai pada Allah manakala dia belum makrifat pada Allah. Saya ulang, seluruh manusia di dunia ini tidak akan pernah bisa sampai pada Allah manakala
ruhnya itu belum makrifat pada Allah. Tanda ruh atau hati yang makrifat yang bagaimana? Makrifat itu bertingkat-tingkat. Ada musyahadatul fana, musyahadatul kamil, musyahadatul baqa. Hati yang makrifat itu hati yang selalu sadar, merasakan semuanya itu hanya karena Allah. Itu yang paling dek. Makrifat yang paling dek. Hati merasa dirinya selalu dikuasai Allah, selalu digerakkan hidup. Ini makrifat yang paling dek. Waktu sholat, contoh, hatinya merasa yang menggerakkan itu hidup. Hidup itu yang memiliki nama Allah. Allah itu nama. Seperti ini, rokok ini rokok itu nama. Yang memiliki nama rokok, wujudnya rokoknya ini. Contoh, ini wujudnya rokok. Rokok itu nama. Wujudnya rokok yang memiliki nama rokok ini wujudnya. Beda enggak dengan Korean? Korean itu nama. Wujudnya Korean yang memiliki wujud Korean ini. Umpama Anda sudah makrifat pada rokok, ya, sudah makrifat. Saya bilang ini rokok, percaya enggak? Enggak percaya. Enggak percaya. Hati kalau sudah makrifat pada Allah, ketika saat, mohon maaf, Anda diuji Allah lewat istri, suami, anak, harta benda kita kekurangan atau kelebihan. Apa mungkin sama dikatakan, oh itu pekerjaannya suami istri atau anak atau harta benda? Percaya? Nggak akan percaya. Pasti mengatakan semuanya itu Allah. Siapa yang menggerakkan itu? Hati merasa Allah. Akhirnya kalau hati sudah masuk di dalam ranah makrifat paling dek niki Pak. Dek itu apa di sini? Paling bawah, paling rendah. Maka kau akan dibimbing Allah untuk naik makrifat lebih tingkat lagi. Dengan catatan, kalau Anda selalu mengistiqomahkan zikirmu pada Allah. Siapa yang semakin hatinya terus menerus berzikir pada Allah, maka semakin lama hatinya akan menjauh dari kesenangan dunia. Hati loh Pak, bukan jasad. Kalau jasad tetap, karena itu hukum syariat. Jasad tetap, jenengan kita di dunia itu butuh makan, butuh ngopi, Gus nggih. Tetap. Butuh uang, bekerja, tetap. Tapi hati tidak bisa kau tipu. Enggak bisa ditipu dengan nafsu atau iblis. Hatimu pasti akan mengatakan bahwasanya itu af'alullah. Sing sawusah itu ketika saat kita ke lokalisasi Pak. Tahu lokalisasi? Kalau di Lumajang ini lokalisasi apa namanya? Namanya apa? Tempatnya. Dolok. Kalau di tempat saya itu BC. BC itu Balang Cangkring. Tempat lokalisasi. Kalau di Surabaya itu Ndoli. Kalau di mana itu di Gresik itu Moroseneng atau gimana itu? Duh, susahnya kalau dihadapkan af'al seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu af'alullah? Ayo, susah ya. Makrifat sampan kali kulo tatkala belum mampu untuk menjawab bahwasanya itu af'alullah, dikarenakan melihat perkara maksiat,
secara syariat, maka tolong sekali lagi tolong terus tekuni dzikir. Terus tekuni dzikir. Sekarang aku bicara gini. Apa pergerakan yang terjadi di dalam masjid, orang sholat, orang apapun, ini jelas mengatakan Allah, kan dong? Coba kalau kita lihat di dolok, dolok, hati bisakah mengatakan di situ tidak ada Allah? Di situ Allah. Oh, itu penggaweannya 21. Loh, itu penggaweannya Allah. Sik tak, kalau nggak ada Allah bisa terjadi tak? Tinggal hati itu lari kemana? Mohon maaf, kalau makrifat hati kita sudah betul-betul sudah mancap pada Allah, nggak mungkin kau akan mengatakan itu af'al 21. Nggak mungkin. Terus timbul pertanyaan, Gusti Allah maksiat lah. Begitu dia. Gusti Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Masa Gusti Allah dikatakan maksiat? Maksiat itu jasad itu loh. Jasadmu maksiat itu. Lah, hatimu kemana nih? Hatimu nang Allah. Ya jelas orang maksiat, tapi ojo digawe kesimpulan damel rumus, wah kita ke sana yang penting hati kita Allah lah. Ini berarti nggak ada keseimbangan. Dipilih enak itu. Jangan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tak teruskan ayat tadi. Ayatnya kan banyak manusia yang mengatakan dirinya beriman, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman. Ternyata imannya itu dohir, hatinya tidak beriman pada Allah. Dialah kita, golongan kita yang hanya berlaku hukum syariah, sementara hukum hakikat kita tidak mau. Padahal hukum hakikat itu ngukumi roh, mboten ngukumi jasad, ngukumi roh. Sing ngukumi jasad itu ilmu fikih, hukum fikih fuqaha. Ilmu syariat itu ngukumi jasad. Karena hukum hakikat itu ada menghukumi ruh atau hati. Lah, terus padahal manusia itu terdiri dua unsur, jasad kasar jasad halus ruh. Lah ketika saat idza ja'a ajaluhum, kematian datang, rohnya kemana? Kalau jasad kita sudah tahu, dari tanah dikembalikan ke tanah. Terus roh, ayo kita pikir, roh ini kemana? Wa inna ilaihi raji'un, ya ke Allah kembalinya. Allah mana? Kalau orang bepergian, katakanlah saya ke sini, tidak tahu tempatnya, tidak tahu jalannya, tidak tahu rumahnya. Yang saya datangi yang mana? Terus tempatnya gelap, alam ini gelap. Mobilnya ya enggak nyala lampunya, di jalan listrik mati semuanya. Bisa sampai? Enggak sampai. Saya kasih tahu ya, alam sesudah alam dunia disebut alam barzakh. Itu ada dua, gelap dan terang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Barang siapa ketika saat di dunia hatinya sudah sampai pada Allah, pasti wallahi billahi tallahi, demi Allah, dia ketika meninggalkan dunia akan masuk pada alam yang terang benar. Karena apa? Ketika saat di dunia dia sudah mengikuti ajaran Allah, ajaran dinul haq, yaitu dinul tauhid yang membimbing hati untuk bisa sampai makrifat pada Allah. Yes, ini harus kita angan-angan. Kita umur tinggal berapa tahun? Ayo coba. Enggak tahu. Gusti Allah merahasiakan
Kapan kita mati di situ supaya kita cepat lekas kembali pada Allah. Satu, dua, alam kegelapan. Al-Baqarah 258, tadi 57. Kebalikannya, siapa yang menjadikan di dunia sebagai imamnya itu adalah nafsu. Nafsu itu membuat kesenangan duniawiyah di dalam hati supaya hati itu tidak ke Allah, maka dia akan mengalami satu kegelapan. Subhanallah. Kalau tidak percaya tanya yang sudah meninggal. Ya. Tanya yang sudah meninggal. Atau gini aja. Ada satu ilmu yang disebut ilmu kasyafah. Alamnya alam kasyafah. Di situ akan tampak alam barzakh itu bagaimana, leluhur bagaimana. Ternyata disimpulkan banyak yang tenggelam di dalam air laut tengah malam, peteng dedet, dia tidak tahu jalan. Naudzubillah ini dalil. Karena ketika saat di dunia dia tidak mau memanfaatkan waktu demi waktunya dari Allah, dipergunakan untuk berzikir pada Allah, tidak mau. Hatinya hanya berzikir, hatinya hanya ingat pada urusan selain Allah. Ini loh Pak persoalannya. Sampai kapan kita terus begini? Makanya hentikanlah maksiat hatimu. Cara untuk menghentikan Anda tidak bisa kecuali Anda harus bisa makrifat pada Allah. Caranya bagaimana? Allah sudah memberikan satu metode bagaimana caranya hatimu, ruhmu bisa makrifat pada Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Pertama, kau harus melakukan zikir terus-menerus. Amalan sholihan ini disebut amalan sholihan. Hati harus terus-menerus sadar diri dimanapun tempatnya, apapun persoalannya, hati harus terus connect pada Allah. Makanya ketika Ramadan kemarin saya sebut sebagai bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali Allah itu di situ. Talinya ruh atau hati pada Allah di situ, zikir. Hati sadar dan menyadari bahwasanya sekecil apapun di situ hanya karena hidup. Mudah. Ini pertama. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Al-Kahfi yang terakhir itu. Ketika saat Anda hidup di dunia ini melakukan aktivitas apapun, baik meninggalkan larangan ataupun menjalankan perintah, jangan sekali-kali hatimu menyekutukan Allah pada yang lain. Satu contoh, sholat. Umpama saya sholat, kok hatiku ada unek-unek karena ingin mendapatkan satu pahala atau surga, berarti saya menyekutukan Allah. Berarti itulah hati yang menghadap selain Allah. Berarti saya sholat itu ada tendensi lain, ada pamrih terhadap Allah. Loh, ini semuanya terjadi di umat Islam khususnya ya. Kenapa? Karena minim sekali umat Islam itu mengenal ajaran hati pada Allah, yaitu hakikat mujma' ma'rifah. Minim. Masa ajenge terus-terusan seperti ini? Masa situasi akan seperti ini? Makanya saya katakan ubah mental akhlak hati.
revolusi mental hati harus dirubah. Yang tadinya hati menyembah pada selain Allah, sekarang kita kembali kepada Allah. Mestinya seperti itu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, meninggalkan maksiat secara syariat itu penting, tapi lebih penting meninggalkan maksiat secara hakikat. Sebab nanti yang kembali kepada Allah adalah ruh yang asalnya hidup dari hidup kembali kepada hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat sejarah Nabiullah Adam. Nabiullah Adam tidak akan pernah bisa kembali ke negeri asal, yaitu surga rahmat Allah, manakala Nabi Adam tidak mau menerima ajaran Allah. Ingat sejarah ketika ada di surga, Allah kan sudah wanti-wanti, memberikan warning terhadap Adam, wala taqrabah hadzal syajarah. Adam, jangan kau dekat pohon itu. Bukan buah, Pak. Bahasanya pohon. Lah, sedangkan buah itu menempel di pohon. Mendekat saja tidak boleh, apalagi memakan. Yang terkenal sebagai buah khuldi. Kita bayang buah khuldi ku piye ya? Ya Allah ya, piye niku? Gus buah khuldi. Ditutuni buah khuldi. Tutuni ya? Ya Allah, macam-macam bentuknya. Tatkala dirimu Adam mendekat, pasti akan kepingin. Kalau kau kepingin, mesti ingin memakan. Berhubung aku jauh dengan buah, ya gak kepingin makan. Sampai sing ide ayo, kan gak mungkin pulau moro mencolok lah, betul mungkin dah. Jenengan monggo, kalau tidak santai mawon, santai. Pak monggo Pak. Tapi niki senes buah khuldi. Ya, akhirnya bagaimana? Allah mengutus iblis, yaitu Banul Jan. Banul Jan iki penasehate malaikat. Lho, buah khuldi teko. Ora. Monggo Gus, Gus. Nyantai kali merokok saged ya. Ibu-ibu Pak barangkali merokok monggo. Loh, herbal biasanya kan mboten napa-napa. Herbal. Ibuke Sulu Karang. Tahu Sulu Karang? Rokok sing dawa niku biasa biyen niku wong wedok nek pilek rokoke dawa sak menten. Zamane mak kula biyen ngoten. Nggih, godhong pisang. Wes. Akhirnya apa? Banul Jan itu diutus Allah untuk nggodha Adam, uji Adam. Banul Jan dikatakan iblis, itu kan sebabnya karena Banul Jan itu tidak setuju ketika saat Allah itu menciptakan manusia yang disebut makhluk yang disebut manusia, yaitu Adam. Satu, nomor dua, ketika saat Banul Jan malaikat wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kabeh ketika saat Allah mengutus malaikat untuk sujud pada Adam, situk sing gak gelem yaiku Banul Jan yang disebut iblis. Apa wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam diri Banul Jan itu ada takabur, sombong. Loh, akhirnya Allah mengutus Banul Jan atas permohonan dari iblis mau. Dua permohonan iblis yang direstui Allah. Apa? Satu, minta umur
panjang sampai hari kiamat. Jadi orang mati-mati nek gak dina kiamat. Artine wong kuwi ya, wong kuwi ora mari-mari nek atine iku man seneng ambek donya kecuali hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Mati baru gak kepingin semongko. Mboten pingin. Lah ngoten nggih. Lah waktu zamane saya urip ning donya kok kepau ingin sembuhan nanti pauangan sembuhan nanti pangan. Seneng ngono dhuwit sugih sembarang. Nah, di situ kan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kapan? Sampai mati. Ya iki maksudnya ana gunung. Nomor loro, yang nomor dua adalah iblis itu tidak mengenal kata putus asa untuk menjerumuskan hati seluruh anak putu Adam. Dilewatkan mana manusia anak putu Adam itu dijerumuskan? Lewat syahwatud dunia, kesenangan dunia. Gara-gara kesenangan dunia itulah ning Timur Tengah perang paten pinaten. Gara-gara asli alibine ku pingin nguras kekayaan minyak, emas, apa. Gawe alasan karena ada uranium. Iling zamane Irak nih, Irak. Amerika ya, menginflasi terhadap Irak. Alasannya kan karena di situ ditengarai ada senjata pemusnah massal alias nuklir. Nggak ora enak. Umpama temen ya gak wani. Ya gak wani. Ilin kemarin korut lah arepe gegeran sampai Amerika. Ndi wan? Jane ono. Asline napa? Ah iki kulo mung dunia luar Gus ya apa gak apa ya. Wis ngoten napa-napa ya. Damel pengalaman. Akhirnya diinflasi Iran. Akhirnya perang saudara nganti saiki. Gara-gara dunia apa? Ngincer minyak. Alasannya jare ono senjata pemusnah massal. Kok ono betul-betul ada ya enggak berani Amerika. Lah diluncurkan aja entek. Musuh negara kecil korut Korea Utara. Mana berani? Memang ada. Ngepir. Eling kemarin meh perang itu kan. Subhanallah. Wes sekarang kembali. Apa yang nomor dua? Gusti Allah merestui iblis akan menggoda Adam dan anak cucu Adam, kebetulan termasuk kita semuanya. Akhirnya didekatilah aja. Adam, kamu diapeki Gusti Allah. Winter ya. Dibujuk Gusti Allah. Gusti Allah kan ngomong ini jari. Kuwi nek sampak mendekat bahkan makan, kau akan kuusir dari surga. Lah ngaten nggih. Justru sebaliknya kau nek sampak mangan akan kekal, makanya khuldi bahasanya ku manane adalah kekal. Kuwi nek mangan pasti kekal ning surga. Subhanallah, pinter nggih nafsune. Arek wedok iku wayu, keturunane bla bla bla, anake wong sugih. Sembarangnya akeh, tambah akeh, rabit. Terus sampean dia dicuki hawa nafsu, ketok tanggane beli mobil, ketok, akhirnya kepingin. Ya apa caranya aku beli mobil, macam-macam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika saat Adam itu kelihatan yang namanya sajaroh,
pohon yang dilarang oleh Allah untuk tidak didekati. Ternyata apa pesan Allah sudah lalai, dilalaikan Adam. Mendekat, akhirnya kepingin, podo tuh. Sampean apa kepingin iso tuku motor gembula wong duwe motor. Sampai nek gak kepingin apa belas uripane alas ijen. Kepingin sampai tuku TV? Mboten. Kepingin sepeda motor? Enggak. Yon sewu pinter nafsu. Ketika kita mendekat, maka di situ dalam hati akan keinginan akan muncul. Ketika muncul keinginan pasti akan ingin meraihnya. Adam juga begitu. Akhirnya terjadi apa Pak? Konsekuensi dari undang-undang Allah, Nabi Adam wis mangan akhirnya diusir sangka surga menuju dunya. Mohon maaf, kita mengalami sudah di surga Pak. Negeri asal sampean ini kan surga. Nek dunya iki domisiline ya kadal, kula, asu, tekek iku negeri asal. Kita aslinya surga. Sekarang kita kembali ke surga bagaimana? Nah, tempat surga kita dari mana? Dari hidup. Hidup yang nanti disebut syariat itu jenenge Allah. Itu di situ akan menurunkan sesuatu namanya Nur Muhammad. Wiji kang dumadi salebeti urip, artinya itulah sel yang terkandung di dalam nutfah seorang bapa. Berarti sakjerone mani itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Loh, ini nanti akan menjadi calon manusia. Tapi sebelum itu Allah kan dawuh, alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Jenengan ning surga iku wis diomongi. Bener tah? Aku iki pangeran. Bener tah aku taat nang aku? Qalu kita semuanya jawab, bala iya. Nggih, syahidna tetap hatiku mencintai terhadapmu ya Allah. Itu dulu. Ingat nang mboten, Pak? Mboten ingat. Nggih, tak ingat. Cek ingat, cek balik ingat nang Allah. Akhirnya proses demi proses terjadi, kita lahir. Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah, tegese suci. Suci maksudnya jiwa atau ruh ini belum tersentuh oleh hawa nafsu yang berupa kesenangan dunia. Gak ada anak bayi begitu lahir ngawadek berdiri minta sepeda mobil, ada motor, gak ada. Nangis ya. Makanya Islam mengajarkan adani telinga kanan, iqomah telinga kiri. Maksudnya hatinya biar pertama kalimat yang masuk adalah kalimat tauhid. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Akhirnya berkembang akil balik. Mulai akil balik. Mendekati buah kuldi, mendekati sajarah tadi. Sing lanang sajarah wong wedok. Sajarah kula ngomong buah kuldi. Sik sajarah. Wong wedok sajarah wong lanang. Lah buah kuldi nanti. Kesenangan yang ada yang tertampil di dalam seorang wanita dan seorang laki-laki itulah buah kuldi. Nek tak simpulno buah kuldi adalah syahwatut dunya. Wite kang rupa wa zuyyina linnasi hubbus syahawa minan nisa, wong wedok, wong lanang, wal banin anak, wal qanatiril muqantarah dunya brono. Iku wit. Dan wit itu akan ada buahnya. Dan buah ini apabila jenengan dahar, bahasa Nabi Adam didahar, jenengan masukkan hati, maka hatimu langsung saat itu akan diusir Allah dari surga ke dunia. Artinya hati dalam posisi khauf, ketakutan, manakala sesuatu yang diharapkan tidak datang.
susah. Tatkala sesuai yang diharapkan tidak kunjung datang, bahkan sebaliknya. Khawatir manakala besok anakku jadi apa? Anakku tak lebokno toriko, aku mlebu toriko, aku mlebu pondok. Nyambut gaya apa mangan apa anakku sesuk. Lah, di situ kekhawatiran itu ditanamkan di dalam hati. Akhirnya hitungan tahun berapa puluh tahun Allah dawuh, berapa ratus tahun Allah dawuh kepada Adam, kamu ingin kembali kepada negeri asalmu surga? Injil. Fatalaqa Adamu bi rabbi kalimatin fataba alaihi. Ada syarat satu. Aku harus mengampuni atas segala kesalahanmu, Adam. Yang paling parah adalah makan buah khuldi. Lah, syaratnya aku mengampuni, kau harus menerima ajaranku, Adam. Bagaimana? Fatalaqo maka mongko nrimo sapa Adam Nabi Adam bi kalimatin kelawan ajarane Allah. Mana ajarane Allah? Kota banjana rusdun minallah. Itulah ajaran yang membebaskan hatimu dari perbudakan hawa nafsu. Sumbernya dari ilmu hakikat, sumbernya dari ilmu tauhid, dipelajari lalu diamalkan, barulah itu diterima yang namanya kalimatin. Terus jaminannya Allah bagaimana? Fataba alaihi, maka Allah mengampuni atas segala kesalahan Nabi Adam. Berarti kesalahan hati kita yang berkasih mesra dengan selain Allah itu diampuni Allah. Berarti orang yang diampuni oleh Allah hatinya atau ruhnya adalah orang pertama, dia sudah menerima ajaran Allah, dua mengamalkan ajaran Allah, tiga sampai pada ma'rifat. Dan ini tidak terlepas dari mursyid atau guru akhir. Kita bangga punya Gus Suri, bisa membimbing kita, ya kan? Mengarahkan kita untuk bagaimana hati pada Allah. Kita bangga mempunyai guru-guru akhirat yang lainnya untuk sebagai referensi muqabbalah dalam perjalanan pensucian hati pada Allah. Nah, iki nek ditarik ulur-ulur kanthi sumetan. Lah ngelmu iku mangparane tekon ndi. Makane nek umpami saya proses pertama, kau harus mencari guru akhirat. Kedua, kau nanti akan dibimbing di dalam ajaran Allah, yaitu ilmunya. Kau akan diarahkan untuk laku zikir atau munajat atau uzlah untuk sampai pada Allah. Barulah kau akan tahu siapa yang memiliki nama Allah itu. Ternyata kata Allah dalam Al-Quran, aku iki luwih idek katimbang urat leher. Siapa? Hidup. Makanya hadits qudsi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka betul-betul dia kenal pada Tuhannya. Ternyata itu hidup. Orang yang tidak kenal dirinya berarti dia ngaku-ngaku hidup. Hambanya, aku hidup sebab dihidupi Allah. Oh, berarti gak kenal. Orang yang dikatakan kenal pada dirinya, orang yang tidak mengakui hidupnya ini hidupnya hamba, tapi hidup ini adalah innani anallah, la ilaha illa ana. Berarti hidupku iki, ku sop, ku Allah, bukan ku makhluk. Itulah yang dikatakan orang yang sudah sampai pada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari tema jauhi maksiat jasad, lebih-lebih maksiat hati.
berarti kita akan bisa menghindari maksiat hati manakala hati ini sudah terbimbing oleh ajaran Allah. Ingat, Allah juga mengatakan dalam satu ayat, kalau dosa-dosa dalam hatimu tidak lekas kau hilangkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Tambah lama tambah tebal, tambah lama buah khuldimu tambah gede, kalau tambah besar tambah tutupnya tambah kandel, tambah tebal, maka hatimu akan semakin buta pada Allah. Ibarat jasad punya penyakit kanker, kalau kau biarkan dia tidak kunjung sembuh, malah tambah besar. Bahaya betul, bahaya. Kankernya hati, penyakitnya hati juga begitu. Tatkala tidak lekas kita hilangkan, maka penyakitnya hati itu akan bertambah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wallahu alim. Wallahu terus ya Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Yo, siksa. Sampai tidak akan pernah bisa puas di dunia, anteng damai. Nek lakuno sampai niki tidak berlaku hakikat. Sugiya kaya apa jenengan? Kaya bagaimana hartamu itu, tetapi tidak akan menjadikan hatimu damai pada Allah, justru kuwi tambah susah. Iki besok gak kae royoan, wis macam-macam. Coba kalau hati sudah kembali pada Allah, nggak akan ngefek. Tinggi apapun derajatmu di sisi manusia, tidak akan mempengaruhi hatimu pada Allah. Sekaya apapun duniamu di mata manusia, tidak akan menjadikan efek hatimu pada Allah. Sekali Allah tetap Allah. Sebagai motivasi, pertama, umur jenengan kantun pinten, tinggal berapa kita semua tidak tahu. Lekaslah bertobat hati ini pada Allah. Kalau jasad sudah, kita tiap saat dan waktu tepat di dalam hukum syar'i, tapi jasad, ruh ini nih. Sebab nanti suatu saat kita akan kembali, dan tidak ada jaminan buat kita kalau besok kita masih ada di dunia, masih ada kesempatan. Yang ketiga, sebagai prinsip, jangan pernah dirimu di dunia ini meninggal walaupun kullu nafsin dha'iqatul maut, walaupun kematian pasti datang. Jangan pernah meninggal dulu jikalau hatimu belum makrifat pada Allah. Iya, kalau kau punya anak sing soleh, monggo Allah. Kalau enggak, ya kalau kita ada yang menuntut, wong kita buta. Kalau enggak, orang yang menuntut orang buta, syaratnya dia tidak buta. Kalau orang buta menuntut orang buta, nyampe enggak? Enggak nyampe. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Semua ketika anak Adam meninggalkan dunia maka terputus, kecuali 3 perkara, termasuk awaladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Anak yang soleh yang bagaimana? Anak yang hatinya sudah ma'rifat pada Allah. Saya akan pasti bisa menjamin, wallahi, kalau hatinya sudah ma'rifat pada Allah,
segala apapun yang dia lakukan untuk orang tua pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, ya, sebagai penutup, wis tak tungake. Yang hadir jamaah kita dimanapun juga, anak putu kita semua ila yaumil qiyamah, sebelum meninggalkan dunia Allah sudah menuntun dan sampai padanya. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait masalah materi yang sudah kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus untuk bertanya. Kami tertarik dengan pembahasan kematian yang tadi disampaikan berkenaan dengan sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Di situ maka Allah tidak akan mungkin akan meninggalkan hamba-hambanya. Dan itu yang kami yakini. Terkait dengan hal itu, yang kami tanyakan adalah bagaimana sebenarnya konsep kematian itu sendiri. Apakah hidup yang meninggalkan jasad, ataukah jasad yang meninggalkan hidup, atau yang tidak mampu lagi untuk dihidupkan? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada burung di dalam sangkar. Selama sangkarnya itu tidak rusak, burungnya tetap tidak di dalam. Tatkala sangkarnya rusak, burungnya keluar atau enggak? Keluar. Berarti yang meninggalkan itu burungnya apa sangkarnya? Burung. Sangkar ibarat jasad, burung ibarat ruh. Tatkala jasad ini rusak, maka ruh itu meninggalkannya. Ini bahasa syariat yang kami terjemahkan dengan bahasa hakikat begini. Berkenaan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah terhadap seluruh hambanya. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang bersifatkan ma'isyatud dunya, kebutuhan jasad. Di dunia ini baik orang Islam maupun ghairul Islam, tetap Allah ngopeni, tetap Allah memberikan rizkinya. Jangankan manusia, makhluk yang disebut manusia, makhluk yang disebut hayawan gegermetan, itu pun tetap diurus dan diberikan Allah rizki. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Cuman yang Ar-Rahim ini beda. Kalau Ar-Rahim itu tidak semuanya akan mendapatkan dikarenakan pada dirinya sendiri. Ar-Rahim ini adalah ma'isatul qalbi, kebutuhan ruh. Apa kebutuhan ruh? Ini kembali kepada pengabdian.
jasad iku akan tentrem nek sembarang sing dibutuhno iku tercukupi. Setuju ya? Setuju. Memang gitu. Sekarang ruh, kebutuhan ruh. Kebutuhan ruh itu akan manakala tercukupi, ruh itu akan damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahasa jannah itu bahasa yang anteng, bahasa yang damai. Bahasa kinayah mutmainnah, nafsul mutmainnah itu dikatakan anteng itu sebabnya ruh ini bisa kembali pada Allah. Sebab kebutuhannya tercukupi. Apa kebutuhannya? Takwa yang meliputi ilmu, amal, istiqomah. Ini takwa. Ilmu yang dimaksud adalah ajaran Allah, dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang tujuannya ada yudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan hati. Ini sudah diberikan pada seluruh umat, diberitakan terhadap seluruh umat. Rasulullah lewat Rasulullah telah memberikan ajaran seperti ini terhadap seluruh umat. Cuman saja umat itu keporo menjadi dua, terbagi menjadi dua. Satu sami'na wa atokna, yang satu sami'na wa asoina. Siji merhatekno lan patuh sampai apa yang disampaikan Allah lewat utusannya. Yang satu golongan dengar tapi dia mengingkari. Hanallah. Sebetulnya sudah ditawari, kau pingin arafim nyoiki ajaran nih, semuanya sudah. Cuman yang mendapatkan itu bukan sembarang orang. Orang yang mendapatkan itu adalah orang yang wa'atokna. Tidak hanya sami'na, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dia taat di dalam hukum ajaran dinul haq yang disampaikan Rasulullah itu. Memang betul Allah tidak membiarkan seluruh hambanya tentang kasih sayang. Ar-Rahman juga dikasih, diurus, yang penting ku ikhtiar usaha akhirnya ketemu ngeten iki daharan yang dibutuhkan. Kepinginan apa? Bunuh. Usaha ikhtiar ketemu. Ar-Rahim juga begitu. Diberikan sistem dan ajarannya. Ya iki. Karena kita masuk di dalam golongan wa'atokna, maka hanya kita yang mendapatkan itu. Makanya bahasa pondok nek ngaji muroti ngono, Ar-Rahim tur welas asih Allah khusus nggone wong sing mukmin bloko. Iku maksudnya. Berarti orang yang bisa sampai pada Allah adalah hanya orang yang wa'atokna. Tidak hanya sami'na mendengarkan ajaran Allah, tetapi dia juga mengamalkan. Bentuk mengamalkan adalah wa'atokna. Saya dipaham ya? Jadi tidak cukup kita itu berbicara dan mengamalkan Ar-Rahman, tidak cukup. Kita juga harus Ar-Rahim. Sebab apa? Diri kita terdiri dari dua unsur, jasad dengan ruh. Perkara yang meninggalkan tadi adalah bukan jasad tetapi ruh. Artinya secara hakikat tak tarik kesimpulan, sebenarnya itu Allah itu sayang banget terhadap siapapun, sampai dikatakan aku lebih dekat daripada urat nadimu, lebih dekat daripada urat leher.
Itu Allah kasih sayang, cuman kita sendiri yang tidak punya akhlak ilahiyah, kita sendiri yang tidak punya etika hati pada Allah. Akhirnya yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita sebetulnya memungsuhi Allah. Bahasa memungsuhi, kita tidak tahu, tidak ingat bahwa semua yang menjamin itu Allah. Hati kita mengatakan selain Allah. Lesan mengatakan Allah, tapi hati mengatakan selain Allah. Kita dikatakan memungsuhi Allah itu. Walladzina amanu, dan kita memusuhi orang-orang yang beriman pada Allah. Kita memusuhi orang-orang yang hatinya terpaut hanya pada Allah. Kadang-kadang kita hina aliran sesat, kita hina dia gendeng lah gitu tuh ya. Gila, ya Allah ya Karim. Padahal itu kekasih Allah itu. Berbicara tentang kekasih Allah itu adalah yang paling mendasar, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut pada Allah, pada Allah. Jadi bagaimana? Bahasa Allah, cara bahasa Lumajang, ya sekarap mau kui tak man-man gak kena ya wes. Akhirnya yang meninggalkan siapa? Allah tahu. Dengan bentuk membiarkan tersesat menjadi lebih tersesat. Allah menyesatkan kita sebagai umat manusia, hati kita mudah. Kita kaya, dikasih lebih kaya lagi. Iya. Kita alim, dikasih lebih alim lagi. Kita pengikutnya, jamaahnya kita 100 ditambah 1000. Supaya hatinya berbangga diri dan tidak tahu siapa aku. Itu loh. Tidak tahu siapa hidup loh. Kita tersesat hakikatnya itu. Dengan kekayaan itu kita akan berlaku riya dan takabur. Dengan kealiman ini kita berlaku takabur pada Allah. Kita harus ingat, gara-gara apa sih Allah mengusir Nabi Adam? Karena makan buah khuldi. Gara-gara apa Allah mengusir Bani Jad? Disebut iblis. Karena dia bertakabur. Wis, ini proses Pak, gak salah. Allah kan dawuh, wa idqala, kan dawuh sapa Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat aku arepe gawe nyiptakno makhluk menungso ning bumi. Lah ngono ta? Akhirnya proses-prosesnya Nabi Adam gak oleh nyedeki wit, iblis ngeten-ngeten, akhirnya terjadi nang ngene donya diusir. Lah gak salah kok. Iku didesain. Aku arepe ndadekno makhluk ning bumi jenenge menungso. Akhirnya dimunculkanlah sebab musabab Adam itu ben keluar teko surga dengan buah khuldi. Berarti gak salah. Artinya kita ketika saat di posisi sekarang itu terpuruk selalu hati maksiat pada Allah, itu gak salah. Jangan main. Tapi dan sadar, ngono maksudku. Dan sadar. Loh, kesadaran itu muncul manakala kata Rasulullah ngeta, nek wis tak sampai no ajaran Allah, apa memisahkan antara hak dengan batil, ya wa atokna. Mesti ngoten. Nek wis disampaikan no ajaran Allah, ya udah wis ndang laksanakan. Jadi mereka-mereka yang sudah sadar diri, kalau kita tarik ke belakang dulu masa-masa kita hati maksiat pada Allah, nggak salah, itu proses. Sakniki eling nggak ya napa niku wis gak apa-apa, proses. Yang penting tetap bil urwatil wuthqa lan fisamalah. Talinya hati pegang teguh. Terus apa talinya hati? Zikir. Sebab dengan zikir itu Anda akan yakfur bitaghut wa yu'min billah.
hatimu akan meninggalkan semua selain Allah, wa yu'min billah, dan hatimu semakin mendekat dan merapat bertemu Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang tinggalkan. Siapa yang hatinya semakin zikir pada Allah, maka hatinya otomatis akan dengan sendirinya meninggalkan selain Allah. Sebaliknya, nggih, wonten boleh? Ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sugeng rawuh Gus di Lumajang. Nah, jarang-jarang jenengan rawuh teng Lumajang. Kula salah satu subscriber jenengan, viewer jenengan. Oke. Yang jadi pertanyaan saya gini Gus, banyak orang yang laku hakikat, awal-awal laku hakikat dia itu rumongso, dalam artian kategorinya gini, ya wis laku wong aku ya wis hakikat, sholat ya wis gak usah, kan gitu Gus kebanyakan. Nah, sedangkan Rasulullah itu Isra Mi'raj itu mengemban sebagai amanah, yaitu sholat 5 waktu. Nah, implementasinya gitu, garis tengahnya, benang merahnya, kasih kita tip atau satu titik poin yang betul-betul sekiranya ya untuk dasar yang seperti kita ini Gus, yang masih baru belajar, syariatnya kita jalan tapi hakikatnya kita jalan. Karena kebanyakan kalau orang yang betul-betul sudah rumongso laku hakikat, insya Allah kebanyakan yang memang betul-betul grit kolbunya itu memang gak nyampe, itu ya setelah orang ini juga walaupun saya tak sholat gak apa-apa, seakan-akan seperti itu Gus. Nah, ini menjadi undang-undang saya sampai di sekian ini, dan saya minta tip satu lagi Gus. Cara kita berzikir ke Allah mencapai suatu kolbun mutmainnah lan ajek tidak goyang sedikit pun. Khotan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kami maksud sistem untuk sampai pada Allah itu ada dua. Ada sistem wasilun, ada sistem majdud. Khususnya kami di pondok kami di Miftahul Ulum Jaya Baru itu saya memakai sistem wasilun. Apa sistem wasilun dan apa sistem majdudun itu? Gini Pak. Sistem wasilun adalah sistem di mana ada keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Dan ini yang berlaku terhadap diri Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan ini saya tawarkan. Lah, umat tergantung mau atau tidak, itu bukan urusan saya, bukan urusan saya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu untuk mengikuti sistem wasilun, terserah. Yang jelas sistem wasilun adalah sistem di mana ketika saat hukum syariat dengan hukum hakikat itu ada keseimbang. Contoh, saiki dur oyai salat. Secara jasad kita taat melakukan salat. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Jasad ya. Lah, wasilun itu menekankan hati. Ruh ini juga sholat.
Artinya hati ini ngetrapke, mengamalkan hukum hakikat yang semuanya itu dalam rangka makrifat pada Allah, bertemu pada Allah. Makanya ada hadits qudsi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Anek salat belum bisa mi'raj, ya tekuno. Hakikatnya tekuno. Jadi gak hanya cukup secara satu saja. Lah, sistem niki bisa diterima di tengah masyarakat. Wis. Disesuaikan dengan hadis Rasul man sallu kama ra'aitumuni usalli. Mi'raj iku oleh-oleh kan salat. Bukan sedekah, bukan haji, bukan salat. Mengapa kok salat? Mengapa kok salat? Intinya hati harus bisa sampai di maqam musyahadah. Salat itu untuk itu. Nah, tanda kalau hatinya itu di maqam musyahadah, selain daripada Allah dalam hati itu sudah tidak ada atas segala-galanya, alias isfana. Loh ini loh maksudnya kalimat tauhid, nafikanlah isinya la ilaha dan isbatkanlah illallah. Hilangkanlah semua apa gambar-gambar di dalam hatimu selain Allah, habis itu dengan sendirinya muncul Allahnya. Wis iki wasilun. Ada sistem juga masjid tubuh yang memakai dalil wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Segala aktivitas itu dijadikan sebagai hati untuk menghadap dan bertemu Allah. Nah, keduanya ini tidak terlepas dari zikir. Tip zikir bisa sampai pada Allah itu bagaimana? Tahapan-tahapan zikir itu. Oke, mohon maaf. Sekali lagi, ini sering dilakukan masjid dukun itu orang-orang yang tidak ada toleran terhadap hukum syariat. Terus saya ditanya, "Ini apa gak salah?" Ora wani nyalahke. Sebab masjid dukun niku akalnya itu dihilangkan Allah. Nek wasilun akal tasik sambung, tapi hati akal tasik sambung terhadap urusan dunia, tapi hati hanya sambung pada Allah, sehingga muncullah 4 sifat sidik, fatonah, amanah, tabligh. Nah nek masjid itu pun mboten muncul sifat apa iki, mboten muncul. Ya ini kalau nanggone kadang misal meliri al-majnun, pengarani al-majnun, padahal hatinya yang enggak itu. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, saya tidak berani menyalahkan yang memakai sistem wasilun atau masjid dukun. Enggak. Karena apa? Karena saya hanya memandang semuanya af'alu. Terus bagaimana yang kedua, tip untuk kita bisa cepat sampai pada makrifat? Mudah kan? Mudah. Kita kan sudah dikasih kunci. Ya, kita sudah dikasih kunci pintu untuk masuk di maqam musyahadah. Dan kunci ini tidak akan pernah diajarkan di hukum syariat. Ini yang kami sebut sebagai zikir. Zikir kan dalam syariat ada zikir jahar, ya, diucapkan di lisan, la ilaha illallah dan seterusnya. Terus di thariqah ditambahi ada zikir sir, dalam hati kita ucapkan Allah. Ada yang memakai masuk lewat nafas Allah, ada yang memakai hanya Allah tanpa hu,
lewat napas terus dia terus mengistiqomahkan setiap napas itu buat zikir. Allah, 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 Allah. Kadang-kadang biar mudah hati nyantol pada Allah, nanti tinggo tasbih ambek ngeten supaya hatinya terus bergetar Allah, Allah. Ada yang seperti itu. Saya katakan jahar dengan sir itu bukan kunci. Bukan kunci hati untuk di maqam musyahadah. Bukan. Mana kunci? Satu tingkat lagi, yaitu sirul asrar. Dan sirul asrar ini di dalam kitab hikam itu disebutkan ada 3 pintu di situ nanti. Syu'arul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Artinya gini, baik lesan dohir maupun lesannya hati tidak mengucap. Syu'arul basyirah adalah rasa. Rasa itu iman. Gimana iman sing kok tampok terima yang mengatakan hidup itu sesungguhnya wujudnya Allah itu bagaimana? Akhirnya ditekankanlah syu'arul basyirah, merasa sadar semua itu hidup ini adalah Allah. Kita ikuti terus. Wong Jawa ngarani dadi rasa. Dadi rasa. Kita kumandangkan terus dadi rasa itu. Prakteknya gimana sih dadi rasa itu? Ketika Anda menghadapi kondisi apapun, hatimu merasakan hidup, itulah yang berperan dan itu wujudnya Allah. Cuman belum tampak, belum nyata. Ini berarti belum ketemu, sebab ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Masih ada yang melihat, ada yang dilihat, ada mata untuk melihat. Berarti belum musyahadah, belum. Ini saya proses. Apakah itu sudah dikatakan ma'rifat? Ya ma'rifat dendean makhluk PK. Ya. Teruskan itu nanti akan masuk pada pintu yang kedua adalah ainul basirah. Ngain melihat, mata hatimu terbelalak terbuka karena hijabnya sudah hilang, maka kalau dengan bahasa sementara mata hatimu, roh hatimu itu akan melihat hidup, wujudnya hidup, ya Allah itu. Lah boleh nak lurus aja lurus kok ngeten gini. Nanti dikatakan ainul basyirah la ibasarun wa mubasarun wa basarun. Yang melihat dan yang dilihat, mata untuk buat melihat itu satu ahad. Hati wis nggak ada bedanya. Bukan Allah itu makhluk, roh bukan roh itu Allah loh, bukan ya? Maksudnya perkara 3 itu fana wis, aran makhluk, roh sing ngademang udah nggak ada. Aran mata roh, basar sing nyawang nggak ada. Aran Allah yang dihadap sudah tidak ada. Terus aran opo? Nama apa? Itu sesuatu yang tidak bisa kau namakan. Laisa kamislihi. Ya sudah itu. Loh, baru ditutup satu paket dengan pintu yang ketiga hakul basirah. Mari setelah melihat baru menyatakan, oh iya, ingsun iku Allah, bukan ingsun makhluk loh ya. Oh iya, hidup iku sejatinya Allah. Tapi gak diucap loh nggih. Nek sampai ucap geger. Tak ibaratkan gini, oke.
Anggap aja ini ruangan, lampunya nggak nyala, gelap. Apa mungkin saya bisa melihat korek api walaupun saya melek? Nggak bisa. Mata saya nggak bisa menyatakan itu korek api. Tapi saya sudah dikatakan, Son, di depanmu ada korek api. Oleh karena yang memberikan kabar itu Zuhri, aku yakin betul, tapi belum bisa menyatakan. Masih gaib, masih gelap. Kita ikuti terus menerus zikir rasa. Zikir rasa itu untuk menghilangkan semua kegelapan, untuk mendatangkan cahaya makrifat Allah. Lampunya dipetek jeret, ketika lampunya menyala, otomatis perkara gelap saknaliko seketika akan hilang. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Saya bisa melihat korek ini. Begitu saya sudah bisa melihat korek, maka bisa enggak saya ditipu? Itu bukan korek, itu rokok. Enggak bisa. Karena saya sudah makrifat. Enggak bisa diubah iman sampean dengan kita itu, enggak bisa diubah. Kalau hidup itu Allah, enggak bisa diubah. Kalau kita sudah, Allah itu hakul mubin. Bahasa Jawa kalau Allah itu sudah jengle. Nyata. Gak bisa hatimu itu berpaling darinya, gak bisa. Karena sudah marifat, gak bisa. Oh, yang makan burung itu adalah anjing, oh gak bisa. Oh, yang memakan pari itu tikus, oh nggak bisa. Tikusnya sudah nggak ada. Masuk dalam satu kalimat, semua adalah af'alullah. Lah, tip inilah yang harus panjenengan selalu gejoi rapet, pegang teguh. Berarti zikir nomor 3 kumandangkan terus. Bila mana zikir nomor 3 itu mudahnya, tahu dorong zikir nomor 2 sir, mengapa tidak? Paham ya? Walaupun sir itu bukan kunci, yang kunci adalah sirul hasan. Kalau sudah masuk pada zikir nomor 3 lengkap, maka Allah akan mendudukkan dirimu yang nomor 4, yaitu fana'u zikri. Maksudnya hatimu sudah tidak mengakui selain daripada Allah, tetap mengatakan sekali Allah tetap Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu Pak. Ini kitip. Jadi jangan melihat kondisi, jangan melihat keadaan apapun. Tetap cari Allah pegang teguh. Ini tip untuk lekas kita diletakkan Allah di marifatullah. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Gus, ada 2 pertanyaan. Yang nomor 1 tentang masalah proses akunya Allah. Ini ada rasa yang merasakan, yang mengucapkan akunya Allah. Kadang-kadang ada secara akal. Yang ditanyakan, apakah pengakuan akunya Allah itu lewat bisikan dengan suara,
atau memang rasa yang tidak ada di dalam diri ini yang mengatakan bahwa aku ini Allah? Itu pertanyaan yang nomor satu. Terus yang nomor dua, Allah mempunyai sifat 20 yang saya pelajari: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Dan secara tauhid saya yakin bahwa yang lebih dekat dan tidak serupa dengan apa-apa, apabila saya melihat yang tidak serupa dengan apa-apa, apakah itu sudah termasuk ainul basirah? Terima kasih, mohon bimbingannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pengukuhan akunya Allah, apakah itu lewat rasa, apakah suara dalam bisikan hati ini? Bapak Ibu, yang paling dominan muncul keakuan Allah itu adalah lewat rasa. Kadang-kadang juga hati itu mendengarkan suara dalam hati. Apakah itu juga benar? Bisa jadi, dengan catatan Anda tidak melihat suaranya, Anda pun juga tidak melihat siapa yang bersuara. Anda hanya fokus satu titik tentang aku, dan aku yang dimaksud berarti bukan selain Allah. Jadi jawabannya bisa jadi lewat suara yang didengar oleh hati, tapi lebih dominan biasanya itu lewat rasa dengan sendirinya. Ini nggak bisa dipaksakan, nggak bisa. Kalau itu datang, Anda juga tidak bisa menolak. Kalau itu belum datang, godaken koyo opo, tidak bisa datang. Tatkala itu sudah datang, Anda tidak bisa membendung. Terus yang lewat suara bisa jadi itu tipuan juga bisa. Kok dikatakan tipuan apa? Ada dua figur. Ada yang mendengarkan sebagai Anda, ada yang didengarkan sebagai makhluk yang Anda tidak, yang makhluk itu tidak nampakkan, cuma suara. Nah jelas inilah yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu bisa jadi nafsu pada diri kita. Pokok intinya kalau lewat suara ini ada dua, berarti itu bukan. Tapi bisa jadi lewat suara yang didengarkan oleh hati, tapi jelas tidak keluar dari rasa, dengan sendirinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai sifat wajibnya Allah yang 20 itu, ya, mulai wujud kita bakok mukhalafatul lil hawadis. Lah, apakah ini sudah dikatakan ainul basir? Tatkala hatimu sudah melihat sesuatu yang laisa kamislihi, laisa lahu kamislihi, betul sekali. Yang perlu diingat, yang dimaksud kita yang melihat bukan makhluk ya, bukan kita makhluk yang melihat, bukan. Jadi yang dimaksud kita itu bukan kita makhluk, kita hidup. Kan bahasanya Quran kan bahasanya ada ingsun, bahasa kami, mestinya kami kalau Indonesia kan katakan
Kalau ingsun atau saya kan hanya satu mutakallim, ya kan? Tapi kalau kami itu kan banyak. Tapi Allah berkata ada kalanya ana, ada kalanya ana, saya, ada kalanya kami. Itu bagaimana maksudnya? Gini, ada banyak kami, bahasa kami itu bukan kami makhluk. Maksudnya bahasa kami ahad, kami tunggal. Itu hanya bisa terjadi tatkala hati ini betul-betul diahad. Berarti kalau hati sudah diahad, berarti makhluk sudah tiada. Dalam pertanyaan tadi, apakah sudah dikatakan ainul basirah tatkala diri ini sudah melihat selain daripada Allah, selain wujud, selain apa bang? Wujud yang tidak serupa. Betul, dengan catatan bahasa kita atau saya melihat itu bukan makhluk. Berarti inilah yang kami maksud, kembali lagi muterih saya hidup, yaitu maksudnya saya Allah. Betul Pak, asli kan nyata. Oleh gak nyata kan hati terpengaruh dengan selain Allah. Kan sudah dikatakan setiap sesuatu itu Allah nyata, sebab Allah yang meliputi sesuatu. Tatkala kau melihat Allahnya, maka sesuatu itu tak akan tampak, tak akan nyata. Karena sesuatu itu sifatnya adalah maghrur. Sesuatu sifatnya itu nipu. Ibarat seperti apa? Fata Morgana, pelangi nih, pelangi. Seperti adan, tapi tidak ada hakikatnya. Sama toh kita makhluk. Seperti ada secara syariat, sebab adanya adakan. Tapi secara hakikat yang punya ada siapa? Allah. Berarti hakikatnya yang ada itu Allah. Allah akan nyata secara hakikat tatkala selain Allah itu tidak nyata. Ya bagaimana caranya? Allah nyata selain Allah enggak nyata. Lah gitu dah. Kembali lagi. Udah tekunono zuhudmu, tekunono riyadahmu bil adkari, dengan zikir, beberapa zikir, wariyadoti lan prihatin, itulah akan bisa menjawab dari kalimat tersebut. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, saking kula mulai awal sampai akhir, barangkali banyak lesan iki mau menyinggung perasaan, baik yang ada di majelis maupun yang ada di luar majelis. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf. Hadzanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.